Itu anak 4 bere bang, buset. Semeter setengah. Buset. Cuman dililitin pakai karet bang. Dia sendiri. Itu mana anak-anak semuanya udah megang ber, udah pengen ngaduin ke dia kan. Pedang gue ini bang, ini semotor dari polisi. Gue nggak tahu itu polisi bang. Turunlah dari mobil, bawa AK-47, nembak ke atas, beredet, buyar. Oke, balik lagi di CJ Channel, masih bareng sama gue Waki Sajala dan masih ditemani sama sohib gue yaitu adalah Bung Batok nih. Jadi sorry banget, kita harus geser tempat karena tadi situasi dan kondisinya lagi hujan badai. Nah Bung Batok, lanjut kita berbicara tadi dengan Bonjer tuh, belum kita selesain tuh. Menurut lu Bonjer di era lu berat apa enggak? Keras. 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 Dengan si omnya masih suka ikut-ikutan apa kagak tuh? Dengan om, kalau untuk pelajarnya sih ada pertempuran lah, tapi kalau ada om sedikit banyaknya jantung kita lebih jedak. Tapi itu Bang, paten. Yang lu denger tentang si om seperti apa rumornya kalau yang lu tahu? Ya mungkin karena dia Alumni dan mungkin dengar cerita dari kawan-kawan bang ya, yang dibilang dia tiba-tiba lari nyabet atau gimana itu doang sih. Yang kalau bikin untuk kita sport jantung kan, karena kan dia kan kita nggak tahu berdirinya di sebelah mana kan. Posisinya dia tuh pada bentrok tuh munculnya belakangan, nggak langsung di depan dulu. Iya benar-benar. Itu yang kita takutin. Kita tahu-tahu di serampang sama dia kan. Waduh, repot juga. Repot. Benar-benar. Kalau di era lu tuh, alumni PLO sendiri suka ikut-ikutan apa kagak di era lu? Kalau di era gue nggak ada bang. Bener. Nggak ada. Jadi ketika dia lulus, udah dia kerja. Tapi kalau waktu momen-momen tertentu ya, misalnya kayak adik-adiknya ada yang kena, atau dia dengar alumni sono ikut, Pasti ikut. iya pasti dia nyiapin waktunya lah. Ngabarin gue besok mau datang ya, udah gitu. Banyak tapi suka apa beberapa orang kalau ikut. Beberapa orang doang sih, mungkin di zaman sekolahnya juga dia batu. Siapa itu? Watok boleh dong Itu dibagiin teman-teman. Untuk Bang Ongki Grogol. Oh, Bang Oki Grogol. Terus Daniel Priuk, Bang Botel. Terus Jambrong. Bang Jambrong masih suka ikut-ikutan juga ya. Tapi cuma di momen tertentu. Di momen tertentu, enggak setiap itu enggak ya. setiap waktu enggak. Nah, Tok. Lantas menurut sepengalaman lu, Tok nih, dosa terbesar apa yang lu pernah lakukan selama di STM? Dosa terbesar gue ya nyayurin orang kali, Bang. Buset, nyayurin orang anjir. Batu juga sih Bataknya juga. Emang tapi pernah? Pernah. Bukan tukang ojek yang tadi ya? Bukan. Dari Ya, pihak mana nih? ya dari Ripa lah. Oh, pokoknya dari rival lah ya. Dari rival Oke, lah. bagaimana Dari rival. Batok? Emang ada kejadian apa? Kejadiannya ya mungkin gue bilang karma kali, Bang ya. Ya Di saat gue nyayurin ya gue kenanya pas di kelas 3 itu. Yang gue rasain gue disayurin parah lah itu. Oh, yang tadi pas kepala lu itu. Iya. Oh, itu karma lu anggap Itu lu. karma Buset gue dah. anggap itu karma Berarti gue. karma berlaku ya? Berlaku. Karma. Oke, bagaimana emang pas lu pesta ada tuh orang? Pas gue bentrok itu mungkin ya itu juga lah ya, temen dia ninggalin dia ya, dia kena di sininya bang. Aduh, Pas di kupingnya ini. Dan dia pindah sekolah akhirnya. langsung pindah sekolah. Iya, gue dengar kabar dari yang dekat rumahnya dia punya temen, katanya dia udah nggak sekolah di situ lagi. Di mana kejadiannya sih? Di Pesing. Di Pesing. Di Pesing. Buset, parah banget. Itu emang lu pestain bener-bener pesta apa emang Jadi cuma sebatas ceret begitu doang? Jadi pertama di sayur sama temen gue jeger, dia jatuh ya udah. Sayurin, dan itu dicabutnya anak-anak karena warga lah teriak kasihan ya kira anak-anak. Tapi lu menyadari bahwa itu adalah karma lu setelah lu pas kena itu? Iya. Gue berpikir wah resiko juga lah, namanya lu kena gituin orang ya. Suatu saat lu pasti digituin lagi. Ampun, ngeri. Itu yang gue rasain. Tapi kan artinya setelah lu kena tadi kan lu masih suka aktif tuh. Masih aktif. Masih aktif. Malah kan pengen bales dendam lagi lu kan. Makanya itu yang gue bilang bang, mungkin karena umur masih muda ya. Jadi gejolak emosi itu nggak sepeduli kayak sekarang kita udah berumur ya, udah berumah tangga. Jadi yang kita pikirkan sekarang, berarti kalau gue berbuat kayak gini karmanya begini. Karena gue pernah ngalamin di hal itu gitu loh. Tapi di waktu zaman sekolah ya, mau karmanya ntar atau cepat atau lambat, intinya gue balaskan dendam gue dulu. Gitu.
Nah, Tok, berbicara sisi terluar dari keributan nih, Tok nih. Peluit juga kan bisa dibilang, woi, sarangnya wanita nih, ladies Iya, banyak benar, nih. Dan benar. yang gua tahu kayaknya nih, lu dulu sering ngangkutin cewek. Enggak, gua nggak. Itu dulu cewek lu bawa dari mana sih, Tok? Stokan lu tuh. Lu bawa dari pihak peluit apa dari luar peluit sih dulu tuh? Kagak, kalau buat dari peluit emang ada ceweknya yang pernah ngikut, cuman dia naik motor, Bang. Kalau untuk naik mobil gue pernah ngerasain kelas 1 ada empompoan lah ya. Dia anak menceng. Oh, pompoan lu. Empompoan, dia ikut basis, ikut patas. Tapi ketika gue kelas 2, kelas 3 ya sangkatan gue atau ada yang di bawah gue itu dia naik motor. Pada bawa motor. Bawa motor, ngikut motor. Jadi dia kayak nyepu, Bang. Mau nyepuin Dia ke cewek-cewek gitu ya. di sini nih jalurnya nih, Bang. Ya, gitu. Nah, Tok, ketika lu jadi senior, Tok, di 12 Fluid, cara lu seperti apa untuk ngejalin hubungan keharmonisan antara junior dan senior? Biar tetap kompak, solid. Kalau gue gini, Bang, sistemnya lu sekolah di sini, lu tahu musuh lu ini. Dan lu punya tanggung jawab gitu loh. Ketika lu ntar jadi senior, lu belajar dari abang-abangan lu gimana dia ngejagain lu biar sampai ke sekolah buat belajar. Jangan lu tinggalin adik-adikan lu. Seperti itu loh. Iya, kalau buat tataran-tataran nabokin nggak ada, Bang. Memang lu nggak galak ya? Enggak, tapi lebih lu bentrok, Kompak. lu kompak dan lu bisa saling menjaga lah, jangan sampai temen lu kena. Itu doang. Kalau untuk nabokin, lari-larian enggak lah. Tuh, intinya lu bentrok, abang-abangan lihat lu bentrok, lu di depan, lu bisa nahan, lu bisa ngejebolin, seneng. Benar. Gitu. Ada pengalaman apa lagi, Tok, yang nggak bisa lu lupain sampai saat ini? Yang masih bisa lu mungkin bagikan buat teman-teman Sejuk Channel, ada cerita. Kalau gua waktu itu pengalaman paling bener-bener nggak gua lupain ya, pas bentrok lulusan UAS, Bang. Buset. UAS bentrok sama Bonjer. UAS bentrok sama Bonjer, Yoi. Bonjer lagi disebut. Pas UAN-nya memang ketemu Bonjer kan dulu kan UAN dulu Iya, baru betul. UAS UAN kan? baru UAS, ujian ya. akhir nasional baru ujian akhir sekolah. Pas ujian akhir nasional itu yang gua rasain adalah ada ikut kan, ikut tampil untuk ikut lulusan angkatan gue. Ada juga senior alumni yang ikut, Pada ikut juga, benar. yang ikut. Itu berharap sih ketemunya Jawa, Bang. Ketemu Jawa, tapi nggak ketemu sama Jawa. Nah, ketemunya sama Bonjer, Bang, di Harja. Ketemunya Bonjer di Pas Harja. UAN, Anjir. pas UAN. Ketemunya sama Bonjer. Itu gua 2 patas, Bang. Buset. Gua 2 patas. Patas pertama, jadi gua patas kedua, Bang. Ini patas pertama udah jalan duluan, yang nggak beda jauh lah jarak 50-80 meter lah patas gue ini sama. Oh ya, beriringan lah ya, beriringan ya. Tahu depan turun karena banyak mobil kan, macet kan. Dia udah bentrok dangdeng. Patas kedua turun dibikin ombak lagi. Bar, nah, temen gue disiram air keras, Bang. Buset. Pas UAN. Ya dulu kalau Bonjer tahu pasti andalannya Itu ya, air yang bisa menghancurkan menghancurkan kesombongan lawan, apa ketampanan aja lah, lawan ya. itu. Hancur lah. Tapi gue salut temen gue di situ Saril anak kapuk. Disiram deh, Bang, itu aduh keluar asap, Bang. Anjir. Gua nggak tahu debu sama apa itu orang keluar asap, kepalanya nih rambutnya rontok, Bang. Iya deh, rambutnya rontok tapi tetap diladenin bentrok, dia jebol. Dia lari ke jembatan baru ke daerah gua. Niat gua pengen masukin lagi ke daerah gua jembatan baru ya kan, gua pengen udah gajak terus lah gua bilang gitu. Gajak terus, kapan lagi ini hari terakhir sekolah gua bilang. Ntar kita ada di UAS lagi gua bilang. Iya, betul. Ini akhir terakhir gue sekolah, lulusan gue sama lulu orang angkatan gue. Iya, betul. Euforia gitu ya. Orang-orang gilanya, semua basis ya kan. Cuman temen gue udah, gak usah, kita udah menang. Kita nyantai ke Kalideres, kita cari lagi musuh kita ya kan. Nyantai di Kalideres, di lapangan bola tuh di samping terminal, nyantai nggak ketemu musuh lagi. Itu momen pas UAN tuh menurut gue, Bang. Buset, parah banget. Cuman siram-siraman anak kelas. Siram-siraman, Bang. Dan temen gue mungkin karena nyari si Batok udah ngasih semangat. Sebelum berangkat kan gue kasih semangat dulu, Bang. Kawan-kawan gue ini hari kita terakhir ya. Gimana caranya kita buktiin ini jadi kenang-kenangan, gue bilang. Tapi menurut lu fair nggak sih itu kalau musuh lu bawa air keras kayak gitu dalam dunia keributan? Ya kagak lah, Bang. Namanya pakai air keras begitu kan. Kayak begini tiba-tiba disiram gimana? bener. Kita kan nggak siap segalanya gitu. Tapi kalau pakai senjata kan kita Bener-bener fair. siap tangteng lah di situ.
Tapi dari pihak Pluit ini nggak pernah terlintas ada pengen gue gantian, gue bayar keras. Pernah nggak dari pihak Pluit bayar keras? Paling bom molotov. Bom molotov pernah. Bom molotov. Buset, dah bom molotov. Bom molotov. Ciri khasnya bom molotov. Bom molotov ya? Bom molotov. Aduh. Ya emang Itu gue punya tragedi lucu bang, bom molotov. apa tuh dengan bom molotov? Coba. Jadi kejadiannya gue kelas 2 nih bang. Gue jalan kan, dari Pluit ke Grogol. Dengar kabar Joe Blok M rame. Di Pesing. Toto dia nggak di Pesing bang, dia di Rumah Sakit Royal. Sebelum Grogol. Oh, benar-benar. Sebelum Grogol. Nah, itu anak-anak mending patas disambit pakai batu bang. Kena kaca depan patas itu, jetar. Hancur dong, tapi mobil tetap jalan kan. Udah kata abang-abangan gua, Jamrong udah pantekin aja di depan ya kan. Kata anak-anak juga, udah pantekin aja di depan, udah pasti ngejar kita nih ya kan. Gua mantekin aja di jembatan gantung. Jembatan gantung gua mantekin. Udah mantekin jembatan gantung. Tuh anak-anak udah rame kan bang, pasti dia datang nih. Mungkin dia ada cepunya juga dong. Anak Iya dari Joe Blok M. benar. Dia nyamperin bang, nggak lama. Nah itu temen gua ada namanya spesialis merakit bom lah. Siapa? Hambali lagi jadi. Bom-bom kecil, bom molotov kecil namanya Bambang. Buset dah, namanya Bamba. Namanya Bambang, anak kapuk. Nah itu sebelum bentrok juga temen gue yang namanya Bidik mak, kata dia udah, kalau udah di sini mah pasti kita antem terus Iya, ya kan. gempor terus. Tadi nggak siap nih kata dia, udah di situ. Botol kerating dia yang kecil mah, itu iya. BR cuman satu doang, simbat lah segini, cuman gagangnya itu dililitin pakai kain karena nggak ada pegangannya. Jadi dililitin pakai kain. Temen gue si Saril yang gue bilang tragedi yang gue kelas 3 lulusan itu yang itu, yang air keras itu. Dia bawa golok babi segini gue yang megang bang. Cuman itu meot-meot. Peletot-peletot begitu anjir. Itu peletot-peletot. Rame nih turun dia bang di Telkom, jalan dia ngerundeng ya kan. Joblok mana anak juga udah siap ya kan, nggak mungkin kalah lah. Pas rapet, jeder, dilemparlah bom molotov kecil ini sama temen gua Mujiono. Si Mujiono. Iya, Mujiono, basis kapuk juga, sekarang dia di Jawa. Dilempar, jeduk, kabur bang, kabur bang. Tapi maksudnya itu sampai pecah keluar apinya begitu. Api cuman ya, itu juga ngelemparnya ke pasir bang, ujungnya bisa pecah loh. Jeduk, waduh, kabur bang. Nah kejadian di situ Jawa jebol. Cuman gara-gara bom molotov kecil. Itu ada fungsinya juga lah. Itu penyelamat bang. Lu tau sendiri bang, Joe Blok M BR-nya Memang terkenal nggak mungkin spesial. jelek. Iya betul. Yang namanya anak selatan pasti BR-nya Bagus-bagus gini. cantik-cantik, BR keren-keren banget. Aduh. Tapi lu di 12 Pluit sampai selesai kan, Toh? Gue lulus Sampai selesai. bersertifikat. Kagak pakai persyaratan. Kagak. Gue lulus. Berarti artinya setiap lu ada keributan nggak sampai pernah ke bawah-bawah ke sekolah kasus lu? Ada Pernah. nggak? Oh, pernah juga. Pernah bang. Anjir. Gue mau dikeluarin kelas 2. Jadi pas bentrok ketemu di kali hitam, guru gua naik patas yang sama bang. Jadi dia ngapalin mukanya yang di depan nih siapa aja nih. Buset. Besok guru lu mah malah di mobil yang sama. Iya. Dipanggil sama guru BP kan, akhirnya dijelasin sama anak-anak kalau nggak dilawan ya gimana mau pulang pak. Akhirnya mungkin bisa mengerti lah. Ya nggak sampai dikeluarin, nggak sampai. Lalu kemudian Toh, pertama kali lu ngerasain dapat cepret, dapat daging deh. Itu gua ngerasain itu pas kelas 1 bang. Kelas 1 lu udah nyayurin orang. Pas kelas 1, pas lulusan yang gue bilang tadi bentrok sama Bonjer. Jadi ributnya lucu bang. Kan udah salaman yang gue bilang tadi. Kita udah rapet nih. Udah salaman nih. Kita udah salaman. Tau-tau dia diantem bang, abang-abangan gue. Buset. Joker. Bentrok dong Dan sedangkan temen ini satu orang bingung nih bang. Wah kok jadi bentrok? Lari di belakang gue. Gue megang kopel ya memang, gue megang kopel. Abang-abangan gue teriak. Pas gue lari ngejar, dia kan rame bang. Dia lari kan. Satu orang di belakang gue lari juga dikejar sama yang di belakang gue nih. Jadi gue sebenarnya di depan musuh. Gue di depan musuh bang. Abang-abang gue teriak, tok belakang lu tok. Gue nengok, gue sabet pakai kopel, jatuh di halte Gang Macan. Halte Gang Macan yang gang kecil itu ke dalam. Dia jatuh, gue kopelin bang, jebret. Disayurin lah sama abang-abangan. Berarti itu tuh lu pertama kali Ya, itu pakai gua kopel itu. Pakai kopel itu gua. Tapi buat lu nagih nggak sih kalau kayak nyayurin orang itu? Dulu nih, kita Dulu bicara ya, dulu nih. kalau kayak dulu gitu namanya ngebagi orang, dibilang nagih. Takut. Dibilang takut. Namanya depan muka bang. Pilihan hidup. Pilihan.
Karena ketika gue disayurin juga dia ganti-gantian kan ngebagiin bang. Bukan satu orang itu doang kan. Hampir semuanya yang entah nendang, yang entah nonjok, yang entah ngambil bambu. Ya begitulah namanya disayurin kan. Yang gue rasain begitu. Ya tapi sekali lagi buat teman-teman, cerita ini buat generasi yang sekarang ini jangan ditiru nih Tok ya. Jangan. Sekarang mah belajar aja. Belajar lah. aja. Belajar ilmu yang bagus itu buat pegangan masa depan. Bener, betul. Iya. Karena lu sendiri udah ngalamin tuh kerasa ngalamin, ketika harus bekerja tuh ya. Iya, karena kalau menurut gua tawuran di zaman dulu itu memang tuntutan dari senior, Bang. Jadi memang musuhnya lu masuk situ lu udah tahu konsekuensinya musuh lu A, B, C, D. Lu nggak bisa yang namanya walaupun lu punya temen 100 orang di situ, lu belum tentu bisa gabung sama dia. Bener. Karena dari senior itu lu itu tetap musuh lu. Jadi kayaknya dipaksa untuk bermusuhan ya. Iya, tapi kita di luar sekolah sih tetap berhubungan baik. tetap ketawa bareng, ngopi bareng. Tapi ketika kita di sekolah, lu incer yang lain, gua ngincer yang lain, gitu. Nah Tok, tapi gue pengen nanya nih Tok nih. Satu kejadian di mana dari pihak kampung Jawa ada yang kena di Gang Macan loh, yaitu kawan gue dari Rawabuaya itu sempet itu kejadian sobek itu. gitu tangannya tuh. Itu lu posisi lagi gabung sama DKI apa bagaimana? Oh, jadi begini, Bang. Gua nongkrong di Grogol. Dan mau buat doang nih. Dari basis Grogol ke Kalderas kan. Tau-tau Jawa lewat, belum siap, temen gua ada yang dibagi, Bang. Aduh, sama anak Jawa. Cepret, namanya Riko. Anak kapuk, dia kena, dibawa ke klinik, diobatin. Pas gua nyampe di Top One, kan gua tau anak DKI. Bener. DKI dikit, cuman dia mendeng semua, Bang. Jadi kelihatannya kayak rame. Emang bayarnya banyak, satu orang megang satu. Bahkan ada yang dua. Itu ada si Ambon, anak sahabat. Anak-anak gue dipikirnya rame nih, disangkanya bukan anak DKI. Gue di depan, gue diem aja, gue bilang orang gue kenal. Lu bantai gue nggak mungkin, kita kan temen ya. Dia turun, Tok gabung Tok. Gabung, gue bilang Jawa rame, gue mau nyamperin Jawa nih. Di Gang Macan, udah naikin patas aja kata dia. Barengin aja, Itu bayarnya banyak banget, Bang. BR ada 8 biji. Dia cuma berlima doang, tapi BR-nya 8 biji. Dealopa ya, waktu nggak salah Dealopa ya. Iya, yang kena. Kalau di daerah gua namanya Cimeng panggilannya, si Dealopa ini. Iya, betul. Sekarang rambutnya keriting kan, Iya, betul, kurus. kurus ya, betul. Iya. Gua gabung sama DKI. Jalan sama DKI pas di Gang Macan, jebret. Mau gelar. Udah kiri kanan kan, rame kan. Bentrok nih, Bang, udah rapet begini. Kira jebol. Dia jebol, jatuh lah sih. Nah, Cimeng itu ya. Cimeng ini jatuh. Pas nyayurin gua nggak nyayurin. Karena gua fokus ngejar yang lain, gua ngeri digunting juga anak-anak kan. Betul. Tahu-tahu dia kena lah sama anak-anak, disayurin cepret. Gua juga nggak tahu dia kena tadinya, Bang. Pas udah nyampe rumah Baru dapat kabar. iya. Ya memang kadang-kala penyesalan itu lah Tok Ya, lah. tapi tuh gua pas kejadian itu gua nggak fokus ke dia. Fokus ngebuyarin Iya, aja ya. karena gua ngerinya temen gua yang ini digunting juga, Bang. Nah, temen gua kena di Grogol, anak Jawa kena di Gang Macan. Itulah yang dibilang Makan makanan. makan makanan. Temen gua ada yang kena, dia ada yang kena. Iya benar. Itulah. Darah dibayar Darah. Kemudian kalau PLO sendiri Tok, ada ulang tahunnya nggak sih Tok? Ada. Emang ada bener? Ada. Kapan sih ulang tahun? Tahunnya bulan Juli. Juli. Bulan Juli. Oh. Bulan Juli. Tapi setiap kali jalan ulang tahun mulu. Perayaan ulang tahun itu. Itu ulang tahun mulu dan sebenarnya Juli. Tanggal berapa ya lu tahu? Ingat nggak tanggalnya Juli tahu? kalau buat tanggalnya tanggal 12 kayaknya, Bang. Tanggal 12 Juli ya. Iya, 12 Juli. Tapi mau ulang tahun emang tiap hari Tiap Tok, ya? hari, tiap hari. Dan gue pernah momen itu pas lulusan, sebelum gue bentrok sama Bonjer yang temen gue kena air keras tuh, Wan. Jadi ketemu Kedoya, Bang. Ada cabol. Woi deh. Berat. Robot juga tuh. Bagaimana emang si cabol? Ya kan? Jadi pas di Pesing ketemulah Kedoya. Ketemu Kedoya. Lewat bawah berarti lo? Lewat bawah. Bukan lewat atas. Iya, memang mau ngebantai lah ya kan. Pokoknya mau sapu bersih dan mogot lah. Kedoya rame, jebol, bang. Dan si cabol ini kepala gue dilewatin, Bang. Kepala, kan ada kepala, ada badan kan. Badan jadi satu sama buntut kan. Itu udah rame, Bang. Turun dari patas, yang kepalanya ngeributin, dia jebol masuk ke dalam, lewat, badan lewat. Gue tetep mantau yang di belakang dong. Dia nggak balikin, Bang. Dia mau bantai buntutnya ceritanya nih. Jadi kepala boleh lewat lu, badan boleh lewat, tapi buntut gue bantai nih. Pikir dia gitu kan. Dia nggak balikin sendiri, megang celurit.
cabolnya nih. cabol, nggak balikin sendiri. Seret dia nggak mau ngacak-ngacak yang di belakang, tau-tau di stick balik bang. Nah lo, mau kemana lo hari terakhir nih? Dibantai balik lah, diserang balik, lari, dibantai sama bidik. Temen gua anak Green Garden sama bidik, kena sininya. Aduh, dilempar pakai Ada. golok babi, centang. Ya mungkin pemikiran bidik ketika dilempar begitu, kalau jatuh kan Bisa di terusin di lagi. belakangnya udah megang gede-gede, udah tinggal nyincangin doang kan. Ya alhamdulillahnya dia bisa lari. Bisa lari juga. Nah, diambil lagi golok babinya. Gue lewat, ketemulah Bonjer di Arja. Yang pas itu tadi tuh. Iya, itu kejadian uang. Kejadian UAS. Kejadian Nah, kalau UAS. di UASnya. Ketemu lagi bang, UASnya nih. sama Bonjer. Oh, ketemu Bonjer lagi. Bonjer lagi. Pas gue UAS, emang bener-bener lah kalau gue bilang momen yang gue rasain di gue tuh banyak ceritanya bang. Itu kagak ada. Adik-adik kelas 1 udah nggak ngikut, Nggak ada karena ngikut. udah ngikut tuan lah. Karena dipikir dia UAS gue nggak jalan. Dipikir dia UAS nggak jalan, tapi tandem-tandem gue ini teriak, kita jalan, Tetap jalan. kita jalan. Masa kita nggak punya kenangan di catatan akhir sekolah? Wede, Hah? betul. Uan Wajib beda, ada. Uan beda sama UAS. Kata kawan gua nih, udah jadi jalan. Jalan gua satu patas lah, tapi nggak full. Satu patas, tapi rame lah. Pas grogol ke Dan Mogot, ketemu Bonjer di Green Garden. Ketemu di Green Garden. Mantek dia bang. Oh, dia yang mantek nih. Dia mantek. Ribut bang, jebret, rapet ya kan. Temen gua jatuh. Limbong, anak dede. Disabet lah pakai buset, Simba tuh segini bang. Anjir. Disabet. Tung. Tung, masih bisa bangun, lari kawan gua bang. Lari, gua balik lagi kan ke Pesing. Dia masuk ke garden lagi. Lu nggak kenapa-napa, nggak kenapa-napa, gua kata buset. Karet juga. Badan lu keras juga gua bilang gua. Bereng tumpul, kata dia Oh, begitu iya. ya kan. Nah, dia balik lagi ke garden. Gua kan ke Pesing lagi kan bang, ya kan. Keluar lagi, bentrok lagi bang yang kedua. Bentrok lagi kedua, tapi dia mantekin gua bisa lewat nih akhirnya nih. Yang aturannya gua nggak bisa lewat, gua bisa lewat, nembusin garden. Tahu-tahu di taman kota rame lagi bang. Anjir. Gua nggak tahu dah tuh anak mana. Bentrok di taman kota. Akhirnya gua naik patas ke pintu 2 bang, karena teleponan anak GP sama Pak Cikokol, gua ada di pintu 2 nih, kata dia gitu. Lu mau Bonjer rame, marahin mereka, iya benar. Bonjer rame di garden nih kan. Tapi gue bisa lewat. Akhirnya gue lewat ke pintu 2, gabung lah di pintu 2 sama 4 sama GP. GP 214. Gua rame di situ, gua jalan lagi bang kak. Balik lagi lu ke garden lagi. Mau nyamperin ke garden, tau-taunya dia udah digantung. Bonjer udah digantung, udah rame bang. Masa hari terakhir kita nggak bisa bikin kenang-kenangan buat dia? Teriaknya begitu bang anak-anak. Jadilah gue bilang ya kan. Itu anak 4 bere bang, buset. 1,5 meter. Buset. Cuman dililitin pakai karet bang. Dililitin pakai karet bang gagangnya. Turun dari kontainer, buat rame. Dia nggak gelar, itu si seternya ini, seternya Bonjer ini, dia megang kelewang, satu tas gitar, cuman ujungnya doang kelihatan bang. Buset. Jadi daging badannya itu ketutupan sama tas gitar ini, pengkolan begininya nih, ketutup tas gitar. Dia nggak buka sendiri. Ini udah dibuletin sama anak-anak bang. Anjir. Dia sendiri, itu mana anak-anak semuanya udah megang ber, udah pengen ngaduin ke dia kan. Si Sadam nyayurin anak Bonjer. Itu emang dia lagi ngebagiin bang. Aduh. Adalah, Iya, pokoknya dari pokoknya situ. tiap Bonjer ada yang tim perangnya lah. Selon lah dia pokoknya, dia disayurin sama si Sadam. Si Sadam ini disiram air keras. Ya Allah. Bukan disiram air keras. Itu gua lagi muterin BR gua mental bang, karena gagangnya itu dipegang pakai karet. Jadi pas gue muterin begini pengen ngaduin ke legend lah, monsternya Oh, dia Bonjer. tampil juga akhirnya tuh. Itu paling depan dia. Oh, yang itu dia. Dia megang kelewang itu. Tapi temen gue ini udah ngiterin tuh. ngiterin. Dia juga nengok kiri kanan lah, sering jaga-jagan kan. Gue muter begini, biar gue mental ke busway. Dilindas sama motor trail polisi. Ya ampun.
kita udah kena minuman juga kan, tau sendiri lah. Namanya lulus-lulus kan pasti belum berangkat Obam dulu ya kan? minum dulu kan, nggak peduli lah ya kan. Pas gua ambil pedang gua ini bang, ini motor trailer polisi, gua nggak tahu itu polisi bang. Gua tergoda masa polisi, polisi bang. Si Sadam udah lari megang muka, wah gua kena. Tahu-tahu itu polisi yang nganter duit mobil bang, yang ngirim duit ke bank. Turunlah dari mobil, bawa AK-47, nembak ke atas, bredet, buyar. Anjir. Buyar, semuanya buyar bang. Buyar bawalah nih si Sadam kan. Bukannya disiram ini lucu nih bang. Bukannya disiram pakai air putih, air jernih, dibawa ke pom bensin bang. Disiram pakai air premium mukanya. Diguyurin anjir. Gue bilang wah gila lu, gue bilang malah makin aduh kebakar lah gue bilang ya kan. Gua kena disiram pakai premium. Tapi dia memang habis nyayurin orang, tapi dibalasnya pakai air keras. Oh, berarti memang kejadian itu di lulusan lu itu ya? Lulusan gua 2009. Wah, itu kenangan-kenangan paling waduh. Iya betul, yang memang belum lama diceritain juga nih dari pihak Giri Putra tuh Iya, ya, dari Bung Teddy. Teddy, tuh. dari betul. Teddy, ya. Oh. Itu memang dia udah lagi nyayurin orang. Aduh. Dia nyayurin orang, mungkin dicolong kali. Dicolong disiram pakai air keras. Anjir. Itu mukanya, Bang. Pokoknya itu anak-anak saking keselnya, pokoknya bakar kampus. Waduh. Udah slogannya udah Bakar kamput. Bayar 2 karung. Bukan 1-2 biji, 2 karung. Itu bawanya aja udah pakai karung, Bang.